Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Eben Creed, minta dibahas Eigenlayer, sama Bang Refki ya, minta dibahas untuk ASI atau Fed AI, bagaimana lanjutan dari naratif project AI, dan apakah atau kemanakah arah daripada Fed atau ASI ke depannya. Oke, jadi dua project ini aku sudah coba untuk research, teman-teman. Tapi sebelumnya di sini aku mau informasikan dulu, Gate.io akan melisting token bernama Grass. Ini adalah salah satu project di jaringan dari Solana ya, di mana project ini kedepannya akan listing di Gate.io dalam beberapa jam ke depannya. Sementara ini masih belum listing. Jadi bisa dibilang Gate.io menyediakan banyak sekali project-project kripto yang tentu saja akan bisa mensupport teman-teman yang memang pengen trading. Ada banyak token-token baru di sini. Even market Bitcoin dan juga altcoin kebanyakan koreksi, Gate.io masih juga banyak token-token yang bisa running naik. Ya, ada SFT, ada Kite AI, lalu ada GOT, dan juga token-token yang lain. Ya, jadi ini adalah alternatif bagi teman-teman yang memang males banget nih lihat market kondisinya turun terus ya kan, apalagi ada yang memang aktif trading. Nah, ini spesial untuk teman-teman yang aktif trading. Teman-teman pasti mencari exchange yang menyediakan token-token yang bisa sangat-sangat bagus untuk di trade ya. Pilihan tokennya banyak, fitur-fiturnya lengkap, ada market spot, futures ataupun option. Bagi teman-teman yang pengen staking juga, mereka tersedia di menu finance. Di sini ada menu buat teman-teman yang memang pengen staking ya. Di Gate.io tersedia semuanya gitu. Jadi buat yang pengen dapat informasi lebih lanjut, silahkan daftar dulu, linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, next kita akan bahas pertama dari Eigenlayer. Hari ini Eigenlayer diperdagangkan di kisaran level Rp42.000, di mana pergerakan dari Eigenlayer turun dikala dia pertama kali listing di berbagai exchange. Jadi Eigenlayer sudah listing di Binance, Coinbase, Bybit, OKX, Kraken, Huobi Global, atau HTX, BitGet, Bitfinex. Jadi bisa dibilang dia sudah listing di exchange-exchange besar bahkan di awal perilisan token ini. Itu. Kalau kita lihat dari supply beredar saat ini, Eigenlayer ada di 186 juta token Eigen. Sementara untuk maksimum supply-nya itu di 1,68 miliar. Sangat banyak supply maksimalnya ya, sementara yang beredar masih sangat-sangat kecil. Harusnya sih dengan adanya listing ini, harga Eigen bisa cenderung mulai masuk ke harga-harga wajarnya. Apalagi dia sudah listing di banyak exchange yang approve kalau project ini punya fundamental yang lumayan bagus. Aku sendiri sering sekali menjadikan patokan Coinbase ya sebagai salah satu exchange yang sangat berat dalam hal melisting sebuah token. Artinya buat masuk ke Coinbase itu susahnya minta ampun. Tidak semua project bisa listing di Coinbase. Dan ketika ada project yang listing ke sana, ini berarti proof salah satu project yang bisa teman-teman pertimbangkan dari sudut pandang fundamental atau use case dari sebuah project. Jadi Eigenlayer terbilang salah satu project yang bagus. Sederhananya apa sih project dari Eigenlayer ini? Ini adalah platform restaker untuk teman-teman yang pengen mendapatkan reward lebih besar bagi para validator dari Ethereum. Jadi keberadaan Eigenlayer tidak akan lepas dari adanya Ethereum gitu. Jadi semakin banyak user dari Ethereum ya, itu bisa menimbulkan impact yang bagus untuk Eigenlayer. Akan tetapi kalau pengguna dari Ethereum semakin lama semakin turun, banyak orang yang mulai keluar dari proyek Ethereum, maka Eigenlayer pun akan kena impact-nya. Gitu. Jadi dengan adanya Eigenlayer, teman-teman bisa staking dan juga mendapatkan reward lebih besar dibandingkan teman-teman melakukan staking di platform biasa. Juga Eigenlayer biasanya terkoneksi dengan beberapa platform lain yang juga mendukung fundamental dan juga kekuatan dari Eigenlayer sendiri. Contohnya proyek-proyek kayak Outlayer, Renzo, yang juga merupakan salah satu platform restaking untuk jaringan dari Ethereum yang mendukung atau yang didukung langsung oleh Eigenlayer. Tuh. Berita-berita terbaru dari Eigenlayer, mereka ada beberapa listing ya di exchange besar. Kemudian juga dia sudah listing di Swissborg. Ini sebuah layanan penyedia transaksi kripto ya untuk pembelian dengan mata uang euro dan juga CHF franc ya, milik dari Swiss teman-teman, Swiss franc, dan juga ada
ada integrasi juga dia kemarin dengan Renzo, kita sudah bahas tadi ya. Kemudian juga BitGo. BitGo ini adalah salah satu penyedia custody. Ya, custody untuk borrow and lending. Dia juga sudah kerjasama dengan BitGo. Ini berarti memang kalau kita perhatikan dari project Eigenlayer ini secara fundamental dia punya fundamental yang bagus. Kraken juga salah satu crypto exchange teman-teman yang bisa digunakan oleh orang-orang Amerika Serikat. Biasanya itu sudah menyediakan layanan untuk restaking via Eigenlayer. Jadi sudah kompatibel juga nih antara Kraken dan juga Eigenlayer. Ini menunjukkan memang jelas kalau Eigenlayer ini punya use case yang lumayan kepake ya. Eigenlayer meledak di pasar kripto pasca listing ya. Jadi dia udah listing dan saat ini Eigenlayer bisa dibilang luar biasa masuk ke jajaran top 100 di CMC. Jadi di awal listing aja market cap-nya sudah sangat-sangat besar untuk saat ini. Ya bahkan sempat menjadi trending topik nomor 2 di hari kemarin, teman-teman. Itu. Terus kalau kita lihat juga dari data kenaikan pasar OTC-nya, ini juga terjadi sangat signifikan pada Eigenlayer. Lalu prospek masa depan Eigenlayer saya rasa ini masih bakalan tetap sustain. Selama Ethereum masih tetap ada, Eigenlayer masih akan sangat dibutuhkan. Lalu gimana pergerakan harga? Kalau dari saya sih nggak bisa komen banyak. Kenapa? Karena Eigenlayer baru saja listing. Ya, baru aja listing di exchange besar kayak Binance, Coinbase, Bybit, dan kawan-kawannya itu. Dan sementara ini pergerakannya sudah ngepump lumayan signifikan ketika di awal listing ya. Harga listingnya itu ada di kisaran 0,2 dolar dan sempat mencapai 5 dolar ketika di awal listing dan akhirnya sekarang sudah dalam proses koreksi. Proses koreksi yang terjadi pada Eigenlayer mungkin saja akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan. Jadi buat teman-teman yang pengen entry, saya rasa jangan FOMO dulu teman-teman terhadap Eigenlayer ya. Kita masih dalam proses koreksi atau mencari harga wajar pasca dia listing gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari pergerakan saat ini, kita belum tahu pasti secara pasti di mana area level support resistance, sebab Eigenlayer masih akan mencari area support yang kiranya akan menjadi level lantai terakhir di mana Eigenlayer setelah itu akan recover. Jadi untuk sementara ini harga kisaran 2,7 dolar ya, possible menjadi area support terdekat untuk Eigenlayer, tapi ini bukan area support kuat. Maka akan ada kemungkinan untuk koreksi lebih lanjut. Jadi ya jangan terlalu FOMO lah teman-teman. Kalau kita ukur dari potensial koreksi, possibility untuk Eigenlayer bisa mencapai level 2 dolar ya, cukup terbuka dilihat dari prediksi analisa teknikal dari pola descending triangle pattern. Biasanya kita ambil memang dari sini ke level neckline di sini, kemudian kita ukur ya potensial koreksinya. Jika hal tersebut terjadi, maka Eigenlayer akan berpotensi untuk mencapai level koreksi 25% ke depannya. Itu jadi masih sangat-sangat resiko kalau teman-teman pengen entry. Itu sih. Tapi andai kata kalau Eigenlayer ternyata mampu mempertahankan area 2,7 dolar, kemana arah Eigenlayer berikutnya? Jadi kita juga masih membuka potensi kalau Eigenlayer ini bisa saja akan flip ya, tergantung dengan kondisi market yang uptrend. Teman-teman, kalau kita perhatikan, jika andai kata Eigenlayer mampu bertahan di atas level 2,7 ya, maka possibility untuk target berikutnya adalah ke 3 dolar. Kalau break dari 3 dolar, maka trend bullish akan ada pada Eigenlayer. Jadi kemana Eigenlayer? Kita tunggu dia memberikan konfirmasi. Jika dia turun di bawah 2,7, next target adalah ke 2 dolar. Tapi kalau dia mantul, bisa saja ke 3 dolar atau bahkan bisa ke level yang lebih tinggi. Itu buat Eigenlayer. Next kita akan bahas untuk ASI ya, atau Artificial Super Intelligence. Atau nama kodenya saat ini adalah FED, teman-teman. Jadi Fed ini sudah hampir masuk ke maksimum supply-nya. Jadi supply beredar saat ini ada di 2,5 miliar token, sementara supply maksimumnya atau supply totalnya ada di 2,72 token Fed, ya 2,7 miliar, teman-teman. Jadi dikit lagi dia akan mencapai maksimum supply. Kalau kita perhatikan dari pasarnya sendiri, Fed AI sudah didukung ya migrasinya dengan banyak jaringan. Dari Binance, kemudian Coinbase, Bybit, Kraken, Huobi, dan kawan-kawan juga sudah mendukung untuk listing token Fed AI ini. Fed AI adalah gabungan dari 3 project, ada SingularityNet, Ocean Protocol, kemudian juga Fed AI. Gitu, SingularityNet, Fed AI, Ocean Protocol, dan satu lagi kabarnya ada project yang baru saja gabung. Ya, jadi
Bentar. Project yang gabung itu namanya Kudos. Kudos Joint Artificial Superintelligence Alliance. Ya, Kudos ini salah satu token juga. Ya, token yang tentu saja dia langsung masuk atau melebur menjadi bagian dari Fed AI. Itu. Jadi sudah ada tutorial untuk migrasi token Kudos ke Fed AI. Di sini ada websitenya. Teman-teman bisa pantau, mungkin ada yang punya token Kudos. Ya, itu sudah bisa dimigrasikan ke token Fed. Itu. Migrasi ini tentu saja akan membutuhkan waktu dan tentu saja bisa memperbanyak jumlah dari token ASI ke depannya. Ya. Bisa cari di postingan Fed AI di tanggal 27 September kemarin. Itu. Kemudian berita terbarunya, saat ini Fed AI lagi pengen untuk upgrading. Ya, upgrade network mereka yang tentu saja akan memperjelas lagi secara kekuatan fundamental dari project ini seperti apa ke depannya. Teman-teman, jadi penyatuan jaringan perlu mereka lakukan. Ya, karena kan nggak gampang nih menggabungkan 3-4 jaringan nih, teman-teman. Jaringan blockchain untuk menjadi satu kesatuan dalam ASI Alliance ini, dan mereka membutuhkan waktu sepertinya untuk menggelar yang namanya proses upgrade. Ya, ke depannya tentu saja project Fed dari AI ini akan menjadi semacam badan atau wadah yang akan mendukung perkembangan teknologi AI. Aku perhatikan dari website resminya di fetch.ai, kita bisa melihat Open Marketplace for AI Agent. Itu. Jadi sudah ada beberapa platform-platform di sini yang bekerja sama ya, terintegrasi dengan Fed AI kayak OpenAI, Meta, Gemini, Hugging Face, Nvidia, kemudian juga proyek-proyek seperti Memo, Bosch, National dan juga yang lainnya. Itu. Jadi maksudnya AI agent itu apa sih? Aku coba cari informasinya. Jadi AI agent itu adalah program atau sistem yang dapat melakukan tugas secara otonom untuk mencapai tujuan tertentu. AI agent ini berupa perangkat lunak atau fisik ya yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya, mengumpulkan data, memproses informasi dan juga algoritma, serta membuat keputusan dan juga mengambil tindakan. Jadi di dalam platform yang mereka bangun saat ini sepertinya Fed AI ini pengen untuk menjadikan sarana ini ya atau platform ini sebagai salah satu rujukan jika seandainya akan ada proyek-proyek lain yang pengen dibangun di atas dari Fed AI. Jadi Fed AI ini ibaratnya menjadi motherboard ya, motherboard dari sebuah sistem yang akan dibangun di atasnya. Gitu. Jadi dia combine keahlian dan juga fungsi yang dimiliki oleh beberapa proyek tadi. Gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu proyek yang besar. Cuman buat ke sana Fed AI ini ada banyak kegiatan. Saat ini mereka kalau kita perhatikan dari Twitter ada banyak sekali kegiatan offline. Teman-teman, mereka keliling dunia ya, kayak cari investor ataupun cari user yang bisa menggunakan project dari mereka ini. Jadi mereka kelihatan cukup aktif belakangan ini. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu ide yang bagus, teman-teman. Apakah kedepannya Fed AI bakalan ya bagus, kemitraan harganya bisa melonjak tinggi? Ya tentu saja semuanya akan kembali lagi kepada pasar. Ya Fed AI hanya bisa berusaha, teman-teman, tapi pasar yang menentukan kemana arah ke depannya. Oke, ini juga ada kemitraan kemarin dengan Cardano ya, yang mana menggunakan Fed AI itu bisa kompatibel dengan beberapa wallet yang ada di jaringan Cardano atau beberapa wallet yang kompatibel dengan jaringan Cardano. Itu kemitraannya. Kemudian kita lihat dari segi price action ya. Fed AI belakangan turun, teman-teman, bergerak sudah turun dari sebelumnya dia drop dari area 1,7 dolar. Saat ini hanya diperdagangkan di kisaran level 1,36. Ya, kalau kita memperhatikan pergerakan dari Fed AI ini kayak mendapatkan tekanan yang lumayan signifikan. Ya, tekanan signifikan dan sangat-sangat di luar dari ekspektasi pasar, teman-teman. Aku sendiri di video kemarin sebulan lalu ya, di bulan September itu agak expect kalau Fed AI ketika dia sudah breakout dari inverted head and shoulders di sini, kemarin dia sempat breakout ya ke level 1,7 kan, teman-teman. Itu bisa terus lanjut rally sampai ke 2,7. Tapi ternyata gagal, teman-teman. Semuanya invalid ya. Pergerakannya justru malah drop turun karena ada sentimen dari market Bitcoin-nya sendiri ya, menyebabkan
proses penurunan tersebut membuat banyak altcoin yang juga mengalami tekanan. Apalagi saat ini kalau kalian perhatikan BTC Dominance gila naiknya tinggi banget. Altcoin rata-rata pada tertekan dan banyak sekali pergerakan dari token yang juga mengalami tekanan jual seperti FedAI ini. Lalu gimana nih FedAI masa depannya? Apakah masih bakalan menarik? Ya, kalau kita perhatikan dari sudut pandang technical, ini negatif. Jujur aja negatif. Volume perdagangan FedAI turun, smart money juga sangat-sangat drop ya, sangat drop turunnya. Kemudian dari MACD juga masih mengindikasikan indikasi tekanan jual yang masih sangat tinggi. Kemudian kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, pergerakan dari FedAI ini masih terbilang lesu. Belum ada indikasi pembalikan arah yang cukup kuat. Ya, sementara area level support adalah di 1,1 dolar. Andai kata level tersebut mampu mempertahankan FedAI, maka next pergerakannya adalah rebound. Kita expect adanya rebound di sini, teman-teman, area support ini ya. Jadi ekspektasinya adalah rebound. Cuman kalau kita memperhatikan dari kondisi pasar seperti sekarang ini, kemungkinan bisa saja terjadi. Kenapa demikian? Pertama, dari Amerika Serikat akan ada event dalam 7 hari ke depan terkait dengan suku bunga ya. Per video ini dibuat tanggal 28 Oktober, teman-teman. Akan ada pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral Amerika. Kemudian juga ada pemilu dari Amerika Serikat. Nah, ini agak abu-abu sih sebenarnya tentang pemilu ini. Karena kita kan nggak tahu siapa yang menang. Dan sangat-sangat penting untuk kita lihat ya, kalau ada keputusan kandidat pro kripto yang menang, maka itu bisa menjadi indikasi bagus untuk altcoin. Itu sih 2 event yang harus kita waspadai sementara ini. Jadi peluang untuk rally sebenarnya masih ada. Cuman ya harus di make sure sih untuk FedAI mampu mempertahankan area 1,1 dolar. Lalu kalau drop dari level tersebut, kemana arah FedAI? Maka next targetnya kemungkinan akan ada di support kuat kisaran 0,8 dolar. Jadi masih sangat jauh gapnya ya. Jadi jangan terlalu ambisius juga teman-teman. Jadi biasa aja. Kita melihat dari pergerakan FedAI belakangan memang cenderung masih lesu. Kita sedang menunggu adanya volume perdagangan yang lebih tinggi sehingga memberikan impact positif terhadap pergerakan harga. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga video bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.